Saudara, kita sudah sampai di pembukaan kitab yang baru malam hari ini, yaitu Bilangan. Ya, kita akan melihat ya kitab Bilangan ini, saudara, seperti yang kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu kita sudah baca ya, bahwa dari kitab Imamat sekarang kita ke Bilangan. Ya, di Gunung Sinai orang Israel itu sudah banyak menerima petunjuk-petunjuk khusus dari Tuhan tentang bagaimana cara beribadah mereka, gaya hidup mereka yang Tuhan mau. Ya, dan akhirnya ya kita akan melihat di kitab ini diadakan sensus ya untuk penghitungan ya bangsa Israel. Baik, kita masuk pada Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama. Judul perikopnya Laskar Israel dihitung. Ya, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan berfirman, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Orang demi orang itu harus dicatat ya saudara. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Ya saudara, kita melihat di sini untuk pertama kalinya ya bangsa ini diadakan sensus ya, pendataan jumlah mereka, bahkan jumlah orang-orang yang akan berperang ya. Dan ketika kitab Bilangan ini dibuka, orang Israel telah berkemah di dekat Gunung Sinai selama lebih dari 1 tahun. Jadi ya waktu saat kitab Bilangan ini kita baca, posisinya orang Israel itu sedang berkemah di ya padang gunung Sinai. Itu sudah lebih kira-kira 1 tahun. Di sana mereka telah menerima semua hukum dan ketetapan yang dicatat dalam kitab Imamat seperti yang kita sudah baca saudara ya. Mereka telah diubah menjadi bangsa yang baru dan telah diperlengkapi untuk tugas-tugas mereka. Saat ini mereka siap untuk berangkat dan menerima tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dalam persiapan itu Musa dan Harun disuruh menghitung semua jumlah orang laki-laki yang mampu berperang. Jadi kitab ini juga dinamai sebagai kitab Bilangan karena kitab ini adalah kitab perhitungan atau sensus dari jumlah ya jumlah bangsa Israel. Di kemah suci itu ya berisi tempat ibadah mereka atau tempat kudus. Di satu bagian dan tempat Maha Kudus juga dengan tabut perjanjian di dalamnya di bagian lain. Kedua bagian ini dipisahkan dengan tirai. Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam tempat Maha Kudus itu. Ya, dan menyebutnya kemah pertemuan. Itu adalah sebagai tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan sebelum kemah suci didirikan. Jadi banyak orang yakin kemah pertemuan di dalam kitab Keluaran sama fungsinya dengan kemah suci yang diuraikan di kitab Bilangan ini. Ayat yang kelima itu dikatakan dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur, dari suku Simeon, Selumiel bin Suri. Ya, dari suku Simeon Selumiel bin Suri Syadai. Dari suku Yehuda Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar ya Natanil bin Zuar. Dari suku Sebulon Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Predazur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan Ahiser bin Amisyadai. Dari suku Asyer Pegiel bin Okran. Dari suku Gad
Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya, ya, dan mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Jadi saudara, Tuhan ya memilih dan menempatkan orang-orang di sekeliling Musa untuk juga dapat membantu dia, terutama nanti dalam peperangan, saudara ya. Ayat yang ke-17, lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang ditunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Ya, dan kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat. Ya, orang demi orang seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ya ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Orang demi orang, jumlah yang dicatat dari suku Ruben adalah 46.500 orang. Ya ampun, banyak ya saudara. Dari suku Ruben aja ada 46.500 orang itu yang bisa berperang usia 20 tahun ke atas. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, seorang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Wow, ini lebih banyak lagi ya. 59.300 orang, saudara. Kalau kita lihat di sini ya banyak sekali. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku ya mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat adalah dari suku Yehuda 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Banyak saudara ya. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Ya, mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah mereka dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, ya orang yang sanggup berperang dikatakan di sana. Ya, dan jumlah mereka yang dicatat dari suku Dan ada 62.700
700 ya orang. Jadi banyak ya saudara, kalau kita lihat ini memang bangsa ini bangsa yang besar ya. Sehingga mereka itu memang ya dipersiapkan Tuhan. Jadi ketika mengadakan sensus waktu yang lama dan juga melelahkan pasti ya saudara. Karena kalau kita lihat di sini ya, dan itu belum ada peralatan untuk menghitung ya, semuanya secara manual. Ya, dan itu dari 12 suku saudara, bayangkan ya, itu puluhan ribu dikatakan di sana. Ya, dan pasti melelahkan. Itu merupakan tugas yang penting. Orang-orang yang bisa berperang harus dihitung untuk menentukan kekuatan militer Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Jadi Tuhan mempersiapkan mereka ya sebagai satu bangsa yang harus kuat juga. Ketika mereka mau memasuki pasti ada tantangan, dihitung kekuatan militer mereka. Jadi Tuhan itu Tuhan yang benar-benar ya rapi saudara, menghitung semuanya. Di samping itu suku-suku juga harus diatur untuk menentukan luas tanah yang dibutuhkan masing-masing suku, dan juga untuk menyediakan catatan silsilah. Jadi tanpa sensus yang demikian, tugas penaklukan dari pengaturan tanah itu akan lebih sulit. Ya, jadi Tuhan mempersiapkan semuanya supaya nanti pembagian tanahnya untuk suku-suku itu nanti berapa dan berapa itu sudah dihitung semuanya saudara ya. Dan tanpa sensus itu pasti akan menjadi sulit ya saudara untuk ketahuan. Jadi kapanpun percaya saudara, ketika kita ini sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang selalu bertanggung jawab dan Dia mau mempersiapkan kita. Ya, dan Dia tahu berapa kekuatan kita, sumber daya kita. Ya, dan Dia melihat saudara, sebelum kita mengerjakan sesuatu Tuhan sudah menyediakan segalanya. Ya, termasuk ini kita melihat bagaimana bangsa Israel itu dipersiapkan Tuhan. Lalu dikatakan ayat 38, ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum ya yang ada dalam suku mereka, dan dicatatlah ya nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang bisa berperang. Jumlah yang tercatat dari suku Dan itu 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam susunan mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah mereka ya dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun yang dari kedua belas suku yang dipimpin Israel ya, pimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 630.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat nama-nama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dan segala perabotnya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, maka kemah suci harus dipasang kembali oleh mereka. Jadi ini bongkar pasang saudara pada waktu itu untuk tempat ibadah mereka ya, kemah suci itu. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi tidak boleh hanya dari suku Lewi yang boleh mengurusi soal pelayanan di rumah Tuhan. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat berkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka
Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh mereka, saudara ya. Jadi kita lihat di sini ya, semua daftar tadi yang sudah dihitung ada 603.550 orang laki-laki. Ya, dan itu tidak terhitung dengan suku Lewi. Ya, dan juga wanita dan anak-anak. Jadi total penduduknya pasti jumlahnya lebih besar, saudara ya. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana mungkin penduduk yang demikian banyak itu ya berkembang dari keluarga Yakub yang hanya 70 orang ketika mereka datang ke Mesir. Kitab Keluaran ya menceritakan kepada kita bahwa orang Israel yang keturunan keluarga Yakub bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, dan mereka memenuhi negeri itu ya, karena mereka tinggal di Mesir lebih dari 400 tahun. Mereka mempunyai banyak waktu untuk berkembang biak menjadi kelompok yang besar setelah meninggalkan Mesir. Makanya juga saudara, mereka itu menjadi bangsa yang besar, dan ya itu sesuai dengan ya janji Tuhan. Karena Tuhan berkata engkau akan menjadi bangsa yang besar. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang pertama tentang penghitungan. Ya, anak-anak muda di bawah 20 tahun. Ya, di atas 20 tahun yang bisa berperang. Ya, dari semua suku itu dicatat, saudara. Ya, Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan sensus untuk mengetahui kekuatan mereka sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu kita sekarang lanjut di bilangan pasal yang kedua, suku-suku Israel ditunjuk ya tempat perkemahannya. Pasal yang kedua ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Natanil bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Ya, kemudian di sini saudara, kalau kita melihat pembahasan tentang suku-suku ya, dan Ruben, dan ini dicatat semua, ini pengulangan dari yang kemarin, jumlah-jumlahnya dan suku-sukunya. Jadi mungkin kita akan lompat saja karena nanti terlalu lama ya, karena di sini saudara kita melihat bahwa ya bangsa Israel itu diatur menurut suku-suku mereka. Kenapa saudara? Karena ada beberapa alasan. Ya, ini adalah cara yang efektif untuk mengatur dan memerintah kelompok yang besar. Kalau Musa langsung memimpin semuanya itu pasti berat. Jadi Tuhan ya luar biasa ya, Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk sistem manajemen. Bagaimana dia bisa mengatur satu kumpulan yang besar, bukan sendirian tetapi mengangkat persuku, kepala demi kepala, agar lebih mudah ya untuk mensosialisasikan sesuatu, untuk mengatur sesuatu itu lebih gampang. Ini adalah cara yang sangat efektif yang diberikan Tuhan saudara ya, tentang jadi ilmu manajemen yang pertama kali itu selalu dari Tuhan. Ini membuat pembagian tanah perjanjian juga lebih mudah. Ini adalah bagian dari budaya dan warisan mereka ya, yaitu yang diatur Tuhan saudara. Ini memudahkan untuk memelihara silsilah juga yang dirinci. Jadi banyak sekali ya sisi positif yang Tuhan atur ini, dan pasti itu mendatangkan kebaikan ya. Dari segi silsilah, dari rincinya satu persatu, juga ini membuktikan bahwa keanggotaan dalam bangsa pilihan Allah itu ya teratur, waktu itu Tuhan sudah mengatur. Ini juga akan membuat perjalanan jauh lebih efisien karena bangsa itu mengikuti standar dari suku-suku ya, dan macam-macam bendera mereka. Ya, jadi karena ya mereka itu ya tetap tinggal bersama-sama sehingga terhindar dari tersesat. Jadi ya bisa dipantau saudara ya, mana yang jauh mana yang tidak. Jadi di sini kita melihat saudara ya, Tuhan memberikan kepada Musa satu strategi untuk Musa boleh mengatur suku-suku ini saudara dengan lebih dan
lebih baik lagi tentunya. Bangsa Israel diatur menurut ketua-ketua dan suku-suku mereka. Dan ini juga pasti salah satu tempat perkemahan terbesar mungkin yang pernah dilihat di dunia ya. Saudara bisa bayangkan mereka itu berkemah saudara. Tempat ini akan memerlukan kemah-kemah sekitar 12 mil persegi. Itu hanya bagi 600.000 prajurit. Ya belum termasuk perempuan dan anak-anak. Musa pasti mengalami masa yang sulit untuk mengatur kelompok sebesar itu. Ya, dan pada tahap awal perjalanan dan pada saat di Gunung Sinai, bangsa itu pada umumnya taat kepada Allah ya dan juga kepada Musa. Tetapi ketika mereka mulai meninggalkan Gunung Sinai, mereka berjalan melintasi padang gurun yang berbatu. Disitulah mereka mulai mengeluh, menggerutu dan tidak taat. Ya, kenapa saudara tiba-tiba ada orang yang menggerutu, yang mengeluh? Jadi ini persoalan saudara ya, ketika ada satu orang saja memulai mengeluh, menggerutu, lalu ketemu sebelahnya juga hatinya lagi tidak siap, hatinya lagi gak enak, ikut-ikutan mengeluh, menggerutu, karena roh mengeluh, menggerutu itu menular ya. Satu menggerutu, akhirnya satu barisan menggerutu, ya yang ini mempengaruhi kelompoknya menggerutu, bersungut-sungut, menggerutu, bersungut-sungut. Maka kita berdoa saudara ya, kita harus menjaga kesatuan hati ya, dimulai dari rumah tangga, dalam kelompok kita, di gereja, di persekutuan, dimanapun. Jangan ada yang menggerutu. Ingat, menggerutu itu berjangkit ya, bersungut-sungut itu berjangkit, tidak bersyukur itu berjangkit. Ya marah aja itu berjangkit loh saudara. Orang tuh kalau marah, yang tadinya satu suami istri aja ya, istri marah, suami tadinya nggak marah bisa jadi ikutan marah. Sebaliknya ya, istri lagi nggak marah, suami marah, ya bisa jadi ikutan marah. Jadi hati-hati. Itu yang menghancurkan bangsa ini sehingga mereka itu lama menuju tanah perjanjian. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Satu bersungut-sungut, semua ikut bersungut-sungut. Akhirnya saudara ya, terjadilah Tuhan akhirnya murka dan mereka diperlambat saudara ya untuk sampai ke tanah perjanjian. Baik, kita sekarang lanjut sampai langsung pada ayat yang pasal yang ketiga ya. Kalau saudara membaca nanti ini semua tentang pasukan yang sudah kita baca kemarin, hanya pengulangannya saja. Orang Lewi sekarang pasal yang ketiga. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap ya Imam Harun, dikatakan di sana, supaya apa saudara ya, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya kepada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, pada waktu Paskah pertama, ya Allah memerintahkan setiap keluarga orang Israel itu mempersembahkan putra sulung kepadanya untuk dipakai oleh Tuhan ya. Mereka dikhususkan untuk membantu Musa dan Harun dalam melayani bangsa itu. Akan tetapi ini hanya peraturan yang sementara. Di sini Allah memilih semua laki-laki dari suku Lewi untuk menggantikan putra sulung dari setiap suku Israel. Dan mereka ini yang disebut orang-orang Lewi, dikhususkan untuk merawat kemah suci dan melayani bangsa itu. Semua imam harus dari suku Lewi, tetapi tidak semua orang Lewi adalah imam. Orang Lewi itu harus berusia 25 tahun sebelum bisa masuki pelayanan. Mereka kemungkinan menjalani 5 tahun ya magang sebelum diterima untuk melayani penuh pada usia 30 tahun.
Ya, jadi kita melihat di sini ya pada waktu itu anak-anak sulung diminta untuk melayani Tuhan, tapi ini diwakilkan oleh suku Lewi. Lewi itu semua imam berasal dari suku Lewi, tapi tidak semua suku Lewi dipilih menjadi imam. Harun keturunannya diangkat untuk jabatan keimaman. Ada perbedaan yang sangat besar antara keimaman Harun di Perjanjian Lama dengan keimaman Kristus di Perjanjian Baru. Harun dan keturunannya adalah satu-satunya kelompok yang dapat melaksanakan tugas imam dan menghampiri tempat kediaman Allah. Namun sekarang lewat keimaman Kristus ya sebagai imam besar kita yang menjadi pengantara kita dengan Allah, setiap orang yang mengikuti dia juga disebut imam. Sekarang setiap orang Kristen datang kepada Tuhan kehadirat Allah tidak perlu rasa takut dan tidak perlu pengantara. Karena Yesuslah Tuhan sendiri yang sudah menjadi pengantara bagi kita. Ya lewat darah yang dia curahkan bagi kita, kita dapat saudara datang kepada Tuhan secara pribadi ya dengan hubungan yang benar. Sebab kita ditebus oleh darah Yesus. Kan itu saya selalu bilang ya datang sama Tuhan sendiri, gak usah titip-titip doa. Datang saja sama Tuhan sendiri langsung. Ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak-puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Yisyar, ya kaum Hebron dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja kandil, mesbah-mesbah perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah. Juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eliezer, anak Imam Harun, dan pegawai dan pengawas mereka yang memelihara barang-barang kudus. 33 puak Merari terdiri dari kaum Mahlil, kaum Musi, itulah kaum-kaum mereka ketika semua laki-laki berumur 1 bulan ke atas dicatat 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Suriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotnya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya.
Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki berumur 1 bulan ke atas adalah 20.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas ada 20.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga orang Lewi ganti hewan mereka. Supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan, sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini adalah 2 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya lah perak itu 1.365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya, jadi kita melihat saudara di sini ya, Tuhan itu menyuruh untuk menghitung semua jumlah mereka. Ya, dan kalau ada kelebihan itu harus dibayar, dikena denda. Dan uangnya diserahkan untuk imam dan anak-anaknya. Jadi nggak apa-apa ya saudara, imam itu menerima uang dan anak-anaknya juga. Ya, sebab Tuhan mengasihi mereka, sebagai imam mereka tidak boleh berkekurangan. Dan kita percaya saudara bahwa ya kita juga berdoa saudara ya untuk kita terus ya hidup dalam perkenanan Tuhan ya, seperti Tuhan meminta anak sulung pada waktu itu, semua anak sulung harus menjadi milik Tuhan. Tapi sekarang ya tidak lagi seperti itu, bahkan seluruh anak sulung di Israel itu diwakili oleh suku Lewi saja, karena anak sulung adalah milikku kata Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita terus ya dan terus ada di dalam perkenanan Tuhan supaya kita juga boleh terus setia melayani Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengajarkan pada kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam menata hidup kami, anak-anak kami. Biarlah kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hari-hari ini mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa. Berikan kesehatan, kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan, jamah lawat di dalam nama Yesus. Kami membuka tangan dan hati kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap